Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal 'amali wa ba'du. Nukhlisun niyyata lillahi ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah, berjumpa kembali dalam ngaos kitab As-Shirat Al-Mustaqim yang insyaallah pada kesempatan ini kita akan membahas tentang dalil-dalil akidah Allah ada tanpa tempat. Jadi dalam bahasan ini kita nantinya insya Allah akan membahas tentang inti pokok akidah Islam, inti pokok akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Bagaimana dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis dan perkataan para ulama yang mu'tabar tentang masalah ini. Yaqul mu'allif rahimahullah, tanzihullahi 'anil makan, mensucikan Allah tentang tempat. Bab yang menjelaskan tentang mensucikan Allah dari tempat, wa tashihu wujudihi bila makanin aqlan, dan membuktikan kebenaran adanya Allah tanpa tempat secara akal, dan juga dibuktikan dengan dalil nakal, dalil nakli. Ya. Yaqul wallahu ta'ala ghaniyun 'anil 'alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala ghani. Ghani itu artinya maha kaya dari seluruh alam. Maha kaya dari seluruh alam, ay mustaghnin an kulli ma siwahu, yakni tidak membutuhkan kepada segala sesuatu selainnya. Azalan wa abadan, baik ya pada azal, wa abadan, dan selamanya, ya. Fala yahtaju ila makanin, maka Allah tidak membutuhkan kepada tempat yatahayyazu fihi, ya, untuk ditempati. Kenapa? Karena tempat itu adalah makhluk. Allah tidak butuh kepada makhluk. Allah itu ghani. Allah itu maha kaya, ghaniyun 'anil 'alamin, tidak butuh kepada makhluknya. Tempat itu adalah makhluk, maka Allah tidak butuh kepada makhluk. Aw syai'in yahullu bihi, atau kepada sesuatu untuk ditempati.
au ila jihatin, atau juga tidak membutuhkan kepada arah. Jadi Allah tidak butuh kepada tempat atau sesuatu apapun untuk ditempati, dan juga Allah tidak butuh kepada arah. Kenapa? Li'annahu laisa kasyai'in minal asya. Karena Allah tidak menyerupai sesuatu apapun daripada yang ada. Daripada segala sesuatu yang ada. Laisa hajman kathifan. Allah itu bukan benda yang bisa dipegang oleh tangan. Wala hajman latifan, dan juga bukan benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wattahayyuzu min sifatil jismil kathif. Dan bertempat. Sedangkan bertempat termasuk sifat-sifat jisim. Termasuk sifatnya benda kathif dan juga wal latif. Termasuk sifatnya benda latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Wal jismul latifu fal jismul kathifu wal jismul latifu mutahayyizun fi jihatin wa makan. Maka benda kathif, benda yang bisa dipegang oleh tangan, dan benda latif yang tidak bisa dipegang oleh tangan bertempat di suatu arah dan tempat. Jadi yang namanya benda, baik itu kathif maupun latif, baik yang bisa dipegang oleh tangan maupun yang tidak bisa dipegang oleh tangan, pasti berada dalam suatu tempat dan suatu arah. Itu mesti, ya. Karena semua benda, semua jisim, semua hajm, sesuatu yang punya bentuk, semua benda pasti ada dalam suatu arah, pasti dalam suatu tempat. Itu kalau benda. Kalau ada benda tidak butuh kepada kalau ada benda tidak berada dalam satu tempat atau arah tertentu, berarti benda itu tidak ada. Itu kalau benda. Kalau kita bicara tentang benda. Adapun Allah itu yang menciptakan benda. Maka Allah tidak bisa disamakan dengan benda. Allah tidak bisa disamakan dengan makhluk. Maka jika makhluk, jika benda butuh kepada tempat, butuh kepada arah, maka Allah tidak butuh kepada tempat, tidak butuh kepada arah. Jadi tidak boleh disamakan, ya, tidak boleh disamakan antara Allah dengan makhluknya, ya. Jadi nggak boleh dikatakan kalau benda itu butuh tempat. Yang namanya sesuatu yang maujud, sesuatu yang maujud itu bertempat. Sesuatu yang maujud itu katanya, ada yang mengatakan sesuatu yang maujud itu bertempat. Maka Allah itu maujud, pasti dia butuh kepada tempat, katanya begitu. Nah, ini berarti dia ini telah menyamakan, menganalogkan antara Allah dan makhluknya. Kalau benda iya. Kalau benda iya. Kalau dia tidak punya tempat, berarti bendanya itu tidak ada. Adapun adanya Allah berbeda dengan adanya makhluk. Adanya benda berbeda dengan adanya Allah. Adanya Allah berbeda dengan adanya benda. Kalau benda adanya butuh tempat, adapun Allah adanya tidak butuh kepada tempat, karena Allah itu ghani 'anil 'alamin, karena Allah itu maha kaya, tidak butuh kepada makhluknya. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman,
Wa huwa alladhi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falakin yasbahun. Wa huwa alladhi, dan dialah khalaqal laila wan nahar, yang menciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, matahari dan bulan. Kullun fi falaki yasbahun. Masing-masing dari semuanya itu beredar di dalam garis edarnya. Jadi artinya apa? Itu berada dalam satu tempat, ya. Fa athbata Allah Ta'ala likullin min al-arba'ati at-tahayyuza fi falakihi wa huwa al-madar. Fa athbata Allah, maka Allah menetapkan likullin, untuk masing-masing minal arba'ati, daripada 4 hal itu. 4 hal itu apa? Malam, siang, matahari, dan bulan, ya. At-tahayyuz, Allah tetapkan bahwa semuanya itu membutuhkan kepada tempat. Itu bertempat. Apa tempatnya? Wa fi falakihi, pada tempat edarnya, ya. Wa huwal madar, yaitu tempat edar. Jadi masing-masing daripada matahari, bulan, ya, siang, malam, ini dia apa? Beredar, ya, di tempat edarnya, ya. Semuanya beredar di dalam garis edarnya. Jadi garis edar berarti ya di tempatnya, tempat dia beredar. Jadi semuanya itu berarti butuh kepada tempat. Ya. Wa yakfi fi tanzihillahi 'anil makan wal hayyizi wal jihati qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Dan cukup sebagai dalil fi tanzihillahi 'anil makan, dalam mensucikan Allah dari tempat, wal hayyizi wal jihah, ya, tempat dan arah. Qauluhu ta'ala laisa kamitslihi syai'. Firman Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai'. Ini bagi orang yang akalnya jalan, maka dia akan gampang menerima ketika dikatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, ya. Bagi akalnya jalan, orang yang akalnya jalan, ya. Tapi kalau akalnya bermasalah, nah ini sulit untuk menerima bahwa Allah itu ada tanpa tempat, ya. Makanya kita tegaskan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, dan cukup sebagai dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Ayat ini ayat yang paling jelas dalam mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala dari penyerupaan dengan makhluknya. Ya. Laisa kamitslihi syai'. Allah itu maha suci. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya, dan tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, ya, dari semua segi, ya. Maka ayat ini sangat jelas menjelaskan bahwa Allah itu tidak serupa dengan benda yang bisa dipegang oleh tangan, tidak serupa dengan jisim kathif seperti manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, ya, langit, bumi, dan setiap sesuatu yang bisa dipegang oleh tangan. Dan Allah
tidak menyerupai dengan jisim latif, yaitu benda yang tidak bisa dipegang oleh tangan, seperti cahaya, kegelapan, ya, jin, ya, angin, roh, dan apapun yang tidak bisa dipegang oleh tangan. Kenapa? Karena jisim kathif maupun jisim latif itu semuanya adalah makhluk. Allah yang menciptakannya. Maka Allah tidak menyerupai dengan jisim kathif maupun dengan jisim latif. Laisa kamitslihi syai'. Dan juga Allah tidak disifati dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh jisim, baik jisim kathif maupun jisim latif. Tidak boleh Allah disifati dengan kaifiyah, sifat-sifat yang dimiliki oleh benda. Seperti bergerak, diam, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, punya warna, duduk, bersemayam, termasuk juga menempati suatu tempat. Ini adalah merupakan sifat khusus yang dimiliki oleh suatu benda. Maka Allah tidak boleh disifati dengan sifat-sifat yang khusus dimiliki oleh benda-benda ini. Itulah makna dari firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Maka ayat ini sangat jelas dalam mensucikan Allah dari tempat dan arah. Karena tempat dan arah itu adalah merupakan sifatnya jisim. Ya. Sifat yang khusus dimiliki oleh jisim. Semua jisim, semua benda, semua makhluk itu pasti butuh kepada tempat, pasti butuh kepada arah. Sedangkan Allah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak menyerupai dengan sesuatu apapun daripada makhluknya. Law kana li'annahu law kana lahu makanun lakan lahu amsalun. Karena jika seandainya Allah itu bertempat, lakan lahu amsal, maka pasti banyak yang memiliki serupa dengan Allah. Pasti banyak yang sama dengan Allah, dan itu mustahil. Kenapa? Karena setiap makhluk itu bertempat. Manusia bertempat. Hewan bertempat. Ya. Langit, bumi bertempat. Jin bertempat. Malaikat bertempat. Angin bertempat. Karena tempat itu maknanya apa sih? Tempat itu adalah ruang kosong. Al-faraghu alladhi yashghaluhu al-hajm, itu yang disebut dengan tempat itu. Al-faraghu alladhi yashghaluhu al-hajm. Ruang kosong yang diisi oleh suatu benda, itulah yang namanya tempat. Maka setiap benda itu pasti berada dalam suatu tempat. Ketika misalnya ada pesawat terbang, ya, ada pesawat terbang di angkasa, mana tempatnya? Yaitu ruang kosong yang diisi oleh pesawat ini, itulah dikatakan tempatnya. Jadi tidak ada makhluk yang tidak bertempat, tidak ada. Setiap makhluk itu pasti bertempat. Kalau dikatakan Allah itu bertempat, berarti banyak yang serupa dengan Allah, dan itu mustahil. Kalau dikatakan Allah bertempat, berarti serupa dengan manusia, serupa dengan hewan, serupa dengan jin, serupa dengan malaikat, serupa dengan benda. Semua makhluk ini yang bertempat semuanya itu, dan itu mustahil. Wa ab'adun, ya, tulun wa 'ardun wa 'umqun. Jadi kalau dikatakan Allah itu bertempat, berarti apa? Allah itu punya apa? Punya dimensi. Ya. Kalau dikatakan Allah itu bertempat, berarti Allah itu punya dimensi, punya panjang, punya lebar, dan punya kedalaman. Ya. Berarti enggak ubahnya adalah seperti jisim, seperti
seperti benda, dan itu mustahil. Wa man kana kadzalika kana muhdatsa. Dan sesuatu yang memiliki dimensi, ya, sesuatu yang punya dimensi seperti itu, ya, punya panjang, punya lebar, punya kedalaman, kana muhdatsa, maka pasti ia adalah sesuatu yang baru. Maka pasti ia adalah sesuatu yang baru. Muhtajan, dan membutuhkan liman haddahu bihadzal tuli wa bihadzal ardi wa bihadzal umqi, ya. Pasti dia ini baru, membutuhkan kepada yang menjadikannya, yang membatasinya dengan panjang, dengan lebar, dan dengan kedalaman ini. Dan itu mustahil bagi Allah. Hada dalilu minal Qur'an. Ini dalil dari Al-Quran. Jadi ini salah satu dalil sebenarnya. Ya, salah satu dalil bahwa Allah itu ada tanpa tempat, tanpa arah. Dari Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Ini salah satu dalil. Cuma ayat ini yang paling jelas yang menunjukkan bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Andai kata tidak ada dalil yang lain yang menunjukkan itu, sudah cukup ayat ini. Karena ayat ini sangat jelas sekali. Ya. Ayat ini sangat jelas sekali. Nah. Amma minal hadits. Adapun dari hadis. Adapun dalil dari hadis. Fama rawahu al-Bukhari wa Ibnu al-Jarudi wal Baihaqi. Maka dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Ibnu Jarud, dan juga Al-Baihaqi bil isnad sahih, dengan sanad yang sahih. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu. Kana Allahu, Allah ada pada azal, yakni keberadaan tanpa permulaan. Walam yakun syai'un ghairuhu, dan belum ada sesuatu pun selainnya. Wa ma'nahu anna Allah lam yazal mawjudan fil azal. Maknanya adalah bahwasanya Allah ada pada azal, laisa ma'ahu ghairuhu, tidak ada sesuatu pun selainnya, ya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang ada bersamanya, ya. Tidak ada sesuatu pun selain Allah yang ada bersamanya. La ma'un, tidak pada azal belum ada air, ya. Pada azal belum ada air. Wala hawa, dan juga tidak ada udara, tidak ada angin. Wala ardun, tidak ada bumi. Wala samaun, tidak ada langit. Wala kursiyun, tidak ada kursi. Wala arsyun, tidak ada arsh. Wala insun, tidak ada manusia. Wala jinnun, tidak ada jin. Wala malaikatun, tidak ada malaikat. Wala zaman, wala makan, tidak ada zaman, tidak ada tempat. Wala jihad, dan juga tidak ada arah-arah. Karena semuanya itu adalah makhluk. Allah ada pada azal, belum ada semuanya itu, ya. Fahuwa ta'ala mawjudun qabla al-makani bila makan. Maka dia, Allah Ta'ala, ada sebelum adanya tempat, tanpa tempat. Wa huwa alladhi khalaqal makan, dan dialah yang menciptakan tempat. Falaysa bihajatin ilaihi, maka dia, Allah, tidak membutuhkan kepada tempat. Karena tempat ini Allah yang menciptakan, maka Allah ya tidak butuh kepada tempat. Wa hadza ma yustafadu min al-hadithi al-madhkur. Dan inilah yang bisa diambil dari hadis tersebut, ya.
Jadi dari hadis tersebut itu menunjukkan bahwa Allah itu telah ada sebelum adanya makhluk, sebelum adanya tempat Allah telah ada. Maka setelah Allah menciptakan tempat, maka Allah tidak butuh kepada tempat. Allah ada tanpa tempat. Qala al-Baihaqi wa qala al-Baihaqi, dan Imam Al-Baihaqi berkata fi kitabih Al-Asma' was Sifat, dalam kitabnya Al-Asma' was Sifat. Istadalla ba'du ashabina, sebagian ashab kita mengambil dalil, ashab kita yakni Asy-Syafi'iyah, ya. Sebagian sahabat kami dalam mazhab Syafi'i, ya, mengambil dalil fi nafyil makan, dalam menafikan tempat anhu daripada Allah, biqaulin nabiyyi, dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Engkau adalah zat yang zahir. Al-zahir artinya segala sesuatu menunjukkan akan keberadaannya. Al-zahir maknanya segala sesuatu menunjukkan akan keberadaannya. Falaysa fawqaka syai', maka tidak ada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batinu, dan engkau adalah zat al-batin. Al-batin yakni yang tidak dapat dibayangkan. Falaysa dunaka syai', maka tidak ada sesuatu di bawahnya. Tidak ada sesuatu pun di bawahmu. Ya. Al-Baihaqi mengatakan, wa idza lam yakun fawqahu syai' wa la dunahu syai' lam yakun fi makan. Ya. Jika tidak ada sesuatu pun di atasnya dan tidak ada sesuatu pun di bawahnya, berarti lam yakun fi makan, berarti Allah tidak berada dalam suatu tempat. Berarti Allah ada, tidak bertempat. Ini penegasan daripada Al-Imam Al-Baihaqi, ya, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, juga muhaddits, ya. Dan ini juga dijadikan rujukan juga oleh mereka yang mengatakan Allah itu bertempat, ya, oleh mereka yang mengklaim dirinya itu adalah salaf, ya, yang mengklaim dirinya itu salafi, ya. Nah, Imam Al-Baihaqi ini termasuk ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ya. Beliau mengatakan bahwa Allah itu ada tanpa tempat, ya, bahwa Allah itu ada tanpa tempat dengan dalil yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Nah, wa hadzal haditsu, dan hadis ini fihi ar-radd aidan, menjadi atau berisi bantahan, ya, berisi bantahan juga alal qailina bil jihati fi haqqihi ta'ala, terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu berarah, ya, yang mengatakan Allah itu berarah, yang menetapkan arah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena ada sebagian orang yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat juga berarah, maka hadis ini menjadi bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan Allah itu bertempat dan juga berarah, kata mereka. Waqad qala Aliun, dan sungguh berkata siapa Ali, Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alayhi kan. Kana Allahu wa la makan. Allah ada pada azal dan belum ada tempat. Ya, kana Allahu, Allah ada pada azal, wa la makan, dan belum ada tempat. Wa huwa al-ana, dan dia sekarang, ya, setelah menciptakan tempat,
ala ma alaihi kan. Tetap seperti semula berarti ada tanpa tempat. Rawahu Abu Mansur Al-Baghdadi, diriwayatkan oleh Abu Mansur Al-Baghdadi. Jadi itulah beberapa dalil, di antara dalil ya dari Al-Qur'an, dari hadis, dan juga dari asar sahabat ya. Al-Qur'an mengatakan laisa kamitsli syai', kemudian Rasulullah mengatakan kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu, kemudian dikuatkan oleh asar sahabat yaitu pernyataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu kana Allahu wa la makan wa huwa al-ana ala ma alaihi kan. Itu di antara beberapa dalil yang menunjukkan ya bahwa Allah itu ada tanpa tempat. Yang menunjukkan bahwa akidah Allah ada tanpa tempat adalah akidah Al-Qur'an, akidah Rasulullah, dan akidah para sahabat. Insyaallah nanti kita akan mengetengahkan juga beberapa dalil-dalil yang lain, pernyataan para ulama dan semacamnya dan macam-macamnya ya. Yang jelas bahwa akidah Allah wujud bila makan, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah adalah merupakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salafun salih. Demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan ini. Insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan dalam masalah ini juga dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang. Insyaallah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.